suka dukaku kan tetap tersenyum, diejek dihina ku kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Dalam suka dukaku kan tetap tersenyum, diejek dihina ku kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom. Ketemu lagi sama kakak-kakak sekolah minggu di ibadah online sekolah minggu ya, bersama Kak Oci, Kak Yanti, Nambela. dan ada kakak-kakak sekolah minggu yang lainnya ya. Sebelum kita mulai, Kak Oci mau tanya dulu nih, apa kabarnya adik-adik sekolah minggu? Luar biasa, fantastis, dahsyat, men. Belum kedengeran nih sampai ke sini. Sekali lagi Kak Oci tanya ya, apa kabarnya anak-anak sekolah minggu? Luar biasa, fantastis, dahsyat, men. Masih pada semangat kan adik-adik di rumah walaupun kita masih ibadah online di rumah ya. Nah, sebelum kita mulai ibadah, Kak Oci mau ajak adik-adik sekolah minggu untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian kita dari nyanyian Aku Anak Raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Sekali lagi ya. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Masih semangat kan adik-adik? Masih. Kita kembali bernyanyi dari lagu 1, 2, 3 Anak Tuhan Pergi Sekolah Minggu. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu, dua anak Tuhan pergi sekolah minggu, dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu, tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu, tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Kembali kita bernyanyi dari lagu pujian Tuhan Cinta Semua Anak. Tuhan cinta semua anak di dunia, kulit putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak
Mari kita bernyanyi dari lagu pujian Bahasa Cinta. Puji syukur Tuhan, kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk pada pagi hari ini Tuhan, kami masih bisa berkumpul Tuhan walaupun kami di rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, ajarilah kami Bapa untuk kami selalu memuji dan memuliakan Engkau di setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar lagi kami mau memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan memberkati kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir, hingga kami benar-benar dan sungguh-sungguh Tuhan untuk bisa mendengarkan firman-Mu Tuhan, sehingga kami menjadi garam dan terang dunia. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam anak-anak, selamat hari Minggu buat kita semua. Kita mulai ibadat kita pada hari Minggu ini dengan lagu Kidung Jemaat 353. Kita bernyanyi bersama-sama. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus
dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat pada hari Minggu ini yaitu titah yang ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah sembarangan, karena Allah akan menghukumnya orang yang menyalahgunakan namanya. Kita sama-sama sekali lagi membacanya, anak-anak. Jangan menyebut nama Tuhan Allah sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Mari kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita angkat lagu pujian Kidung Jemaat nomor 29 ayat 1. Kita sama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa kita. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Epistel pada minggu ini Keluaran 3 pasal ke-8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanan, orang Het, orang Amori, orang Peris, orang Hewi, dan orang Jebus. Demikian epistel kita pada hari Minggu ini. Kita berdoa bersama-sama. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita angkat lagu Kidung Jemaat nomor 413.
Mari kita bersama-sama mengaku iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari garis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang yang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan kehidupan yang kekal. Amin. Anak-anak, sebelum kita mendengar khotbah firman Tuhan pada hari ini, kita bernyanyi nomor Kidung Jemaat 379 ayat 7. Selamat hari Minggu, adik-adik sekolah minggu HKBP Sako Kenten. Selamat bertemu kembali dalam ibadah hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita meminta kekuatan Tuhan melalui doa. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, untuk setiap kebaikan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, hingga kami masih boleh berkumpul dalam ibadah pada hari ini. Sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengar firman-Mu. Mari berbicara melalui hamba-Mu, sehingga kami anak-anak-Mu mengerti arti firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan yang menjadi kabar baik bagi kita semua pada hari ini diambil dari kitab Amsal, pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-6. Amsal 17 ayat 6, demikian firman Tuhan. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, siapa yang pernah menerima sebuah mahkota? Apakah itu mahkota mainan, atau mungkin adik-adik pernah melihat di televisi, di handphone, atau di mana saja? Tentu setiap kali kita melihat mahkota, pikiran kita langsung menuju kepada raja atau mungkin kepada ratu. Mengapa? Karena memang biasanya mahkota itu diberikan kepada seseorang yang punya jabatan, yang punya kedudukan dan dihormati oleh banyak orang. Karena mahkota adalah lambang kemuliaan, lambang kehormatan, dan lambang yang perlu untuk benar-benar dipertahankan.
Lalu kenapa firman Tuhan hari ini memperingati tentang mahkota kepada adik-adik sekolah minggu? Apakah adik-adik diminta untuk menjadi raja atau menjadi ratu? Tentu yang firman Tuhan ingin sampaikan hari ini bukan ingin menjadi raja atau ratu seperti kerajaan-kerajaan dongeng yang mungkin adik-adik pernah dengar. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa mahkota orang-orang tua adalah anak cucu. Ketika anak-anak itu menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang punya prestasi, anak-anak yang punya nama, itu boleh menjadi kehormatan bagi orang tua. Contohnya nih adik-adik, kalau adik-adik juara kelas, lalu adik-adik disuruh ke depan dan didampingi oleh orang tua, maka secara tidak langsung ketika adik-adik maju, orang tua juga mendapatkan pujian. Namun sebaliknya, kalau adik-adik bolos dari sekolah, adik-adik tidak mengerjakan PR, lalu guru kasih teguran atau mungkin memanggil orang tua, maka secara tidak langsung adik-adik sudah menurunkan mahkota tadi menjadi sebuah nilai buruk bagi orang tua. Karena itu, dalam kehidupan kita boleh dikatakan bahwa anak-anak itu adalah tiruan orang tua. Anak-anak itu adalah sebuah tanda bagi orang tua. Kalau anak-anak tumbuh menjadi anak yang baik, anak-anak tumbuh menjadi anak-anak yang patuh, maka itu menggambarkan keberhasilan orang tuanya juga. Tapi kalau anak-anak tumbuh menjadi anak-anak yang tidak teratur, anak-anak yang tidak mau patuh kepada orang tua, maka sering kali orang katakan, nah ini nggak diajarin nih sama orang tuanya. Oleh karena itu adik-adik, tingkah lakumu itu menjadi cermin kehidupan keluarga dan orang tua. Sama dengan sekolah minggu. Kalau di sekolah minggu ada anak-anak yang suka ribut, yang suka jahilin temannya, maka sering ada yang katakan, nih orang tuanya nggak ajarin nih. Padahal tidak ada orang tua yang tidak mengajarkan yang baik kepada anak-anaknya. Tetapi terkadang anak-anak lupa bahwa sebenarnya dia itu adalah cerminan gambaran dari orang tuanya. Sama dengan firman Tuhan. Kalau kita katakan kita adalah mahkota di tengah-tengah sekolah minggu, maka yang mau kita gambarkan adalah bagaimana Tuhan Yesus itu menjadi sebuah kehormatan bagi kita. Kalau adik-adik sembarangan, kalau adik-adik tidak percaya, kalau adik-adik main-main dalam ibadah, maka kita sudah mencoreng dan merusak kehormatan dari Tuhan kita sendiri. Maka firman Tuhan tadi katakan, mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Karenanya, kalau ingin orang tuanya mendapatkan penghormatan, mendapatkan nilai yang baik dari guru, dari teman-teman, atau dari siapapun yang kita kenal, kita perlu menjaga perkataan kita perlu menjaga tindakan kita perlu menjaga kesopanan kita, supaya jangan kita menjatuhkan atau membuat orang tua kita menjadi malu. Karena kamu adalah gambaran siapa orang tua dan keluargamu. Maka adik-adik, tetaplah menjadi anak-anak yang manis, anak-anak yang mau menunjukkan yang baik tentang siapa Tuhan dan siapa kamu di tengah-tengah kehidupan. Amin. Kita berdoa. Kembali kami menaikkan puji syukur kepadamu Tuhan atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, terkhusus di ibadah kami pada pagi ini. Terima kasih buat firman yang mengingatkan kami Bapa, bahwa kami harus bertumbuh menjadi anak yang baik, menunjukkan cerminan yang baik, karena Engkau telah memberikan yang terbaik untuk kehidupan kami. Bimbinglah kami Tuhan menjadi anak-anak yang manis, anak-anak yang senantiasa memberikan sukacita bagi orang tua kami, hingga mereka benar-benar sumber kehormatan kami. Untuk semuanya Tuhan kami mau serahkan dalam tangan pengasihan-Mu, biarlah kehendak-Mu nyata dalam kehidupan kami. Ampunkan dosa dan pelanggaran kami Bapa, agar hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita puji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 367 ayat 6 sambil mengumpulkan persembahan.
persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati engkau dan memelihara engkau. Kiranya Tuhan menerangi engkau dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya engkau. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepadamu dan mengaruniai engkau dengan damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu, tetap jaga kesehatan.